Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh. Orang yang menunaikan sholat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surah pendek yang tidak dianjurkan. Lantas apa keutamaan sholat subuh? Bacaan surat apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Benarkah malaikat menyaksikan langsung saat sholat subuh? Apa keutamaan menunaikan sholat subuh? Sahabat beriman, sholat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan yang terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslim yang lalai dalam menjalankan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Sholat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak berulang pada yang lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan sholat subuh didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, bahkan tidak ada perantara di antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara jasadiah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kau mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan semuanya ini, mungkin aksi manusia sulit untuk menjangkau, akal manusia sulit untuk menjangkaunya. Di antara janji Allah, ibadah sholat subuh adalah kelak di surga nanti akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, "Sungguh kalian akan melihat Rob kalian, sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa sholat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu
mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya? Dan adakah keadaan itu melewati batas Quran? Surah Al-Kahfi ayat 28. Lantas surah apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Sahabat beriman, begitu utama dan keistimewaannya sholat subuh sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik surah maupun ayat, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in dan salafus salih membaca ayat-ayat ataupun surah yang panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itulah seorang imam sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah janganlah membaca surah pendek, apalagi surah pendek seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan dalam sholat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan